Semua orang dengan ngachu maju ke depan. Tapi mereka tak tahu. Saat mereka berjalan melewati semak-semak, sesosok tiba-tiba muncul. Ternyata adalah anggota suku Azaka yang tinggal di sini. Ketika semua orang pergi, dia mengeluarkan cangkangnya keong dan meniupnya. Pada saat ini, orang lain dari suku itu muncul. Beberapa orang bersembunyi di bawah pohon. Beberapa bersembunyi di rumput. Pada titik ini, kepala suku mengisyaratkan keselamatan. Penduduk desa memulai kehidupan baru. Beberapa orang membangun tenda, yang lain membangun dapur. Mereka menampilkan makanan siap saji. Sekarang kepala suku memegang buku kuno. Setelah penyelidikan, dia menemukan 2 orang memakai tanduk di buku. Diikuti oleh 2 serigala. Yang baru saja melewati desa sangat mirip dengan deskripsi di buku. Saat ini, dia merasa semuanya tidak sederhana. Dia meramalkan bahwa akan ada kesengsaraan besar di desa. Orang-orang di desa sibuk. Anak-anak pergi keluar untuk bermain. Pohonnya penuh dengan buah yang matang. Anak-anak makan terus. Mereka suka buah ini. Mereka makan bersama. Semua orang senang berada di sini. Bocah itu tiba-tiba melihat jejak aneh. Setelah melihat dari dekat, dia menyadari ini adalah jejak kaki serigala. Di puncak gunung di belakang Bella muncul seekor serigala. Bella segera menyuruh anak-anak pulang. Untungnya serigala belum melihat anak-anak. Ketika dia kembali ke desa, Bella ingin segera memberitahu kepala desa. Tapi dia mendengar kepala desa berbicara dengan dewa. Tidak akan lama sebelum kesengsaraan besar akan terjadi. Malam itu, Bella melihat meteor terbang melintasi langit. Karena penasaran, dia mendekati tempat meteorit itu jatuh. Tempat ini terbakar. Di tengah api ada seorang berbaring. Sekarang, di kerajaan timur, ada juga banyak hal aneh yang terjadi. Wanita inilah seorang dokter. Pemilik pertanian datang untuk menemukannya. Dia ingin dokter memeriksa sapinya. Sapi ini kurus banget. Tapi perutnya besar. Pada saat ini, seorang aku lewat. Dia memeriksa susu sapi. Tapi susunya hitam dan lengket. Dia bertanya kepada pemiliknya di mana sapi biasanya merumput. Setelah mengetahui bahwa sapi merumput di Hoden, dia menjadi waspada. Dia ingin dokter pergi ke sana bersamanya. Mereka baru pergi. Anak janda lari ke gudang yang lama terkunci. Mereka menemukan pedang di sini. Polanya sangat aneh. Setelah perjalanan panjang, mereka mencapai Hoden. Desa di sini telah dihancurkan. Api membakar segalanya. Pergi ke rumah-rumah yang terbakar, mereka menemukan ada gua aneh di sini. Setelah melemparkan obor ke sana, pria itu menduga gua ini mungkin dibuat oleh monster. Dia menyuruh dokter untuk kembali ke desa, untuk memberi kabar agar semua orang waspada. Dan dia pergi jauh ke dalam gua, untuk mencari monster. Dia dengan cepat menemui monster. Saat itu, monster sedang maju ke depan. Dia segera ke dalam gua. Jalannya semakin kecil. Dia merangkak ke dalam dengan sulit. Sampai keluar gua ini. Dia jatuh ke kolam. Dia renang. Dia memegang senjata untuk pertahanan diri. Dia takut menyadari bahwa ada sesuatu yang muncul di bawah air. Dia tahu monster di dalam air. Semakin banyak balon air naik, dia semakin khawatir. Tapi dia tidak memperhatikan di belakangnya. Bocah ini menggedor lantai terus-menerus. Bocah itu mengira ada tikus di lantai. Lantainya berlubang. Dia mencari tikus. Tanpa diduga, di bawah lubang ada mata monster. Dokter kembali dari Hoden. Ketika dia tahu bahwa monster akan menyerang di sini, dia ingin membawa anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi di depan matanya membuatnya takut. Dia melihat ke dalam lubang dan meneriakkan nama anaknya. Dia tahu monster telah sampai desa. Dia pikir anaknya udah ditangkap. Tapi anaknya merangkak keluar dari lemari. "Jangan tunggu," ibu bertanya. Suara langkah kaki monster itu datang.
Dia segera bersembunyi. Dari celah di pintu, dia melihat setiap gerakan monster itu. Dia takut banget. Monster berwajah horor dengan taring. Dia memakai topeng. Dia tidak bisa melihat dengan jelas, monster itu hilang. 1 titik kemudian. Monster mulai marah. Ia melepas topengnya dan bersiap untuk menyerang David. Wanita itu menikamnya dengan pisau. Tanpa menunggu monster itu melakukan serangan balik, sebuah jerat muncul. David ingin menggunakan tali untuk mengendalikan monster. Tidak berharap paku monster itu memutuskan talinya. Melihat putranya akan ditangkap, wanita itu menggunakan pedangnya untuk menyerang monster itu. Lalu dia memegang kepala monster. Dia menyuruh penduduk desa untuk pergi. Karena tidak tahu ada BRP monster di sini. Ketika David bersiap-siap, dia mengeluarkan pedangnya. Anak itu penasaran dengan polanya. Tanpa diduga, darah bocah itu mulai merembes ke dalam pedang. Pedang yang patah kembali normal. Anak itu sangat terkejut. Ketika pedang benar-benar diperbaiki, mereka meninggalkan desa. Bella dan suku aku di sini. Gadis kecil berdiri di tempat meteorit itu jatuh. Gadis kecil itu melangkah maju untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik, tetapi dia tidak berharap untuk jatuh. Dia jatuh ke dalam. Tapi di sini tidak panas. Bella sentuh pria tua di depannya. Orang tua itu terbangun dan meraih tangan gadis kecil itu. Bella berteriak kesakitan. Batu-batu di sekitarnya terbang dengan mengerikan. Api segera hilang. Karena dia masih lemah, lelaki tua itu pingsan. Saat ini api muncul lagi. Tapi api ini tidak panas. Api ini hanya muncul saat pria tua itu pisang. Dia mewakili orang-orang yang datang ke sini. Bella dan beberapa lainnya membawa kereta dorong. Mereka membawa orang tua itu ke tempat yang aman. Mereka menempatkannya di bawah pohon berumur 100 tahun. Keesokan harinya, pria itu meninggalkan simbol misterius. Saat Bella membawa makanan ke sana, dia mulai berteriak. Suaranya membuat daun bergetar. Bella menjelaskan bahwa dialah yang menyelamatkannya. Saat ini dia baru berhenti. Setelah menerima makanan dari Bella, pria itu melahapnya. Malam itu, pria itu memandang ke langit dan berbisik kepada bintang-bintang. Bella dan Eric menyorotkan cahaya mereka ke arah itu. Pria itu berbalik untuk menatap mereka. Lampu di tangan Eric tidak berhenti bergerak. Tiba-tiba muncul puluhan ribu kunang-kunang dari lampu. Pria berbicara dengan kunang. Lalu suruh mereka terbang ke langit. Alice, penduduk desa aku sedang berenang di laut. Dia merasakan sesuatu di belakangnya. Dia mengeluarkan pisaunya untuk membela diri. Dalam mimpinya, dia melihat banyak kabut. Orang-orang dirakit menyelamatkannya. Mereka telah hanyut di laut untuk waktu yang lama. Dalam kabut, mereka melihat perahu besar. Mereka terus-menerus memberi isyarat kepada lawan. Tapi Alice tidak bereaksi sama sekali. Indra keenamnya memberitahunya bahwa itu bukan perahu. Pada saat monster itu mendekat, sudah terlambat. Monster menghancurkan perahu mereka. Orang-orang di kapal mengira Alice memanggil monster itu. Jadi mereka mendorongnya ke laut. Alice bisa melihat dengan jelas wujud monster itu sekarang. Dia mengenali monster ini. Monster melihat kerumunan. Untungnya Alice didorong ke laut. Dia tidak menjadi makanan monster. Ketika monster menyerang orang lain, Alice renang ke depan. Setelah makan, monster itu pergi. Alice tidak bisa lagi melihat monster. Dia melihat perahu lain. Ternyata selama serangan monster, pria ini telah melarikan diri. Dia menemukan Alice. Mereka berbicara di kapal. Pria ini bernama Alex. Sebenarnya, kota itu baru saja dihancurkan oleh monster sehingga mereka melarikan diri. Alice masih mencari keberadaan monster itu. Dia tertarik banget.
Kata orang monster ada di selatan bumi. Baru saja menyelesaikan kalimat, badai telah meningkat. Mereka menyadari bahwa mereka harus menghadapi badai. Ombak besar menyerang perahu mereka. Mereka masih berusaha memegang perahu. Mereka melalui badai. Sampai pagi. Keduanya capek sampai tidur. Saat ini ada seorang muncul. Dia bangun dan menyadari sebuah kapal sedang menyelamatkannya.